Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Marcelina dari program studi Pendidikan Akuntansi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi upaya pendidikan dalam mengatasi masa depan. Seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia sekarang ini sedang beralih dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan masyarakat informasi. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia utamanya melalui pendidikan sebagai pilar utama akan sangat penting. Dalam penjelasan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 ditemukan sebagai berikut. 1. Pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri. 2. Pemberian dukungan bagi perkembangan bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh. Dari penjelasan itu ternyata fungsi pendidikan tidak hanya untuk membangun manusia saja, tetapi juga ikut serta dalam pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, kajian tentang upaya mengatasi masa depan melalui pendidikan akan diarahkan pada 1. Aspek yang paling berperan dalam individu untuk memberikan arah antisipasi tersebut, yakni nilai dan sikap. 2. Perkembangan kebudayaan. Salah satu upaya penting dalam mengatasi masa depan adalah upaya yang berkaitan dengan pengembangan kebudayaan dalam arti luas, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan sarana kehidupan manusia. Seperti telah dikemukakan, kebudayaan mencangkup unsur-unsur mulai dari sistem religi, kemasyarakatan, pengetahuan, bahasa, dan kesenian, mata pencarian, sampai dengan sistem teknologi dan peralatan. Unsur-unsur terakhir tersebutlah yang paling mudah berubah dibandingkan dengan unsur-unsur lainnya. Akan tetapi, perubahan masyarakat Indonesia dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri dan masyarakat informasi telah menyebabkan keseluruhan unsur-unsur tersebut akan mengalami pengaruh yang kuat. 3. Pengembangan sarana pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam mengatasi masa depan, karena pendidikan selalu berorientasi pada penyiapan peserta didik untuk berperan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pengembangan sarana penuntut pendidikan sebagai salah satu persyaratan utama untuk menjemput masa depan dengan segala kesempatan dan tantangannya, khususnya untuk menyongsong era globalisasi yang makin tidak terbendung. Terdapat beberapa hal yang secara khusus memerlukan perhatian dalam bidang pendidikan. Santoso S. Hamijoyo 1990-33 mengemukakan 5 strategis dasar dalam era globalisasi tersebut. 1. Pendidikan untuk mengembangkan iptek dipilih terutama dalam bidang-bidang yang vital seperti manufacturing, pertanian sebagai modal utama untuk menghadapi globalisasi. 2. Pendidikan untuk mengembangkan keterampilan manajemen termasuk bahasa-bahasa asing yang relevan untuk hubungan perdagangan dan politik. 4. Pendidikan untuk pengembangan sistem nilai termasuk filsafat, agama, dan teknologi demi ketahanan sosial budaya termasuk persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Pendidikan untuk mempertinggi mutu tenaga kependidikan dan kepelatihan, termasuk pengelolaan sistem pendidikan formal dan non-formal, demi penggalakan peningkatan pemerataan mutu, relevansi, dan efisiensi sumber daya manusia secara keseluruhan, khusus untuk pendidikan tinggi terhadap kecenderungan berkembangnya pola pemecahan masalah secara multidisiplin. Oleh karena itu, diperlukan suatu program pendidikan yang kuat dalam dasar keahlian yang akan memperluas wawasan keilmuan dan membuka peluang kerjasama dengan bidang keahlian lainnya. Adapun kesimpulan dari materi tersebut adalah pendidikan selalu merupakan penyiapan peserta didik bagi peranan di masa yang akan datang. Dengan demikian, pendidikan seharusnya selalu mengantisipasi keadaan masyarakat masa depan. Perubahan keadaan masyarakat masa depan yang berlangsung secara cepat mempunyai beberapa karakteristik umum yang dapat dijadikan petunjuk sebagai ciri masyarakat di masa depan, yaitu 1. Kecenderungan globalisasi yang makin kuat. 2. Perkembangan iptek yang makin cepat. 3. Perkembangan arus informasi yang makin padat dan cepat. 4. Kebutuhan atau tuntutan peningkatan layanan profesional dalam berbagai segi kehidupan manusia. Keseluruhan hal itu telah mulai tampak pengaruhnya masa kini, serta diperkirakan akan makin penting peranannya di masa yang akan datang. Sekian dari penjelasan singkat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.